Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Novandra Priyanugroho dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4 di kelas D pada Fakultas Dakwah. Nah, pada saat ini saya akan mereview kembali pada pelajaran mata kuliah penulisan berita dan artikel yang diampuh oleh Bapak Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI pada hari Rabu kemarin yang bertepatan pada tanggal 24 April 2024. Nah, kemarin kita telah sama-sama membahas tentang teknik penulisan opini feature di media massa. Yang pertama, apa itu opini? Opini ini merupakan jenis tulisan yang berisi gagasan, ulasan, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Nah, dan ditulis dengan bahasa ilmiah populer seperti halnya contohnya kayak persoalan di masyarakat, kualitas pendidikan yang buruk, dan kisah negara korupsi serta dan yang lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu apa yang dinamakan dengan fitur. Features adalah karangan kreatif yang terutama dirancang untuk memberi informasi untuk memberi informasi sambil menghibur tentang suatu kejadian, situasi, atau aspek kehidupan seseorang. Nah, dalam istilah surat kabar, features ini disebut juga sebagai berita ringan atau soft news. Nah, atau kisah di balik berita. Contohnya seperti halnya berita di balik musibah bencana kayak bencana banjir dan sebagainya, kisah penjual daun jati, pemecah batu, atau peraih medali emas IOS dan sebagainya kayak gitulah. Nah, ingat, walaupun semua persoalan dapat ditulis dalam bentuk opini, namun ada ya beberapa yang harus diperhatikan dalam penulisannya. Itu yang pertama, persoalan aktual dan menjadi perhatian masyarakat. Dan yang kedua, yaitu masalah yang ditulis tidak menghasut, mengadu domba, atau bahkan sampai memfitnah. Nah, gitu. Yang ketiga, yaitu tulisan berupa solusi terhadap persoalan. Ini maka dengan kasus dana, yang contohnya itu kayak apa? Kasus dana rekonstruksi gitu dan sebagainya pokoknya gitu. Nah, dalam pendidikan ya pokoknya kayak contoh dalam pendidikan itu kayak kekerasan dalam pendidikan itu kan contoh-contohnya. Adapun teknik-teknik penulisan artikel opini, yaitu ada yang pertama, ada masalah yang akan ditulis. Nah, masalah dapat diperoleh dari searching di internet atau membaca buku atau dari suatu pengalaman yang telah dialami oleh diri kita. Yang kedua, yaitu lengkapi masalah dengan bahan pustaka. Dan selanjutnya yang ketiga, bagi penulis pemula didiskusikan terlebih dahulu masalah diskusikan dulu materinya gitulah dengan teman atau pakirnya. Dan yang kelima, yang keempat yaitu artikel harus didukung fakta dan data. Selanjutnya itu ada yang dinamakan dengan aktual opini. Nah, aktual opini ini terdiri dari yang pertama berkaitan dengan kejadian yang ada di tengah-tengah masyarakat seperti halnya wabah, unjuk rasa, kenaikan gaji, mahalnya biaya pendidikan, kekejiannya Israel terhadap rakyat Palestina atau Libanon dan lain sebagainya. Yang kedua, aktualitas berkaitan dengan hari besar nasional atau internasional seperti halnya Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Imlek gitu kan, dan sebagainya. Adapun proses penulisannya kan dalam tulisan artikel itu kan pasti ada prosesnya ya. Yang pertama itu ada yang dinamakan dengan tahap pra penulisan. Nah, tahap ini harus mampu mencari pokok persoalan yang ditulis, mencari referensi, menyiapkan outline. Yang kedua yaitu tahap penulisan. Nah, setelah tahap pra penulisan dilakukan, tahap penulisan dilakukan dengan membuat draft tulisan. Hal yang harus diperhatikan, gunakan bahasa yang baik, gunakan bahasa yang benar, dan gunakan bahasa Indonesia yang baik yang terkesan sederhana dan mudah dipahami oleh si pembaca khalayak umum.
Nah, yang selanjutnya yang ketiga yaitu tahap para pasca penulisan. Nah, setelah draft tulisan selesai, dilakukan editing yaitu penyetingan atau revisi berkaitan dengan keamanan tulisan, pemakaian kalimat, bentukan, dan pemilihan kata. Dan jangan lupa pemakaian tanda baca, ejaan, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada yang dinamakan dengan jenis-jenis artikel. Jenis-jenis artikel itu yang pertama ada artikel pengetahuan populer. Artikel yang dapat dibaca siapa saja, menarik dan mudah dimengerti. Misalnya seperti halnya artikel temuan penelitian, potret pendidikan, dan sejarah peradaban. Yang kedua, artikel penuntun praktis. Nah, artikel yang memberikan petunjuk. Nah, misalnya seperti halnya merawat kecantikan, kiat sukses mengelola keuangan, menolong korban, pembagian kerja di rumah, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu artikel politik yang ketiga ini ya. Selain pakar politik, siapapun dapat menyoroti persoalan dari dimensi politik. Misalnya, seorang penulis dapat menginterpretasi permasalahan politik kasus perusakan lingkungan hidup, kebijakan pendidikan, dan kebijakan ekonomi, serta kebijakan sosial budaya. Dan selanjutnya itu yang keempat, artikel olahraga. Artikel yang paling disukai banyak orang. Penulis dapat menyoroti praktik olahraga tentunya, prestasinya, atau tokoh olahraganya, termasuk gosipnya. Nah, yang selanjutnya yang kelima yaitu artikel kebudayaan. Nah, artikel ini untuk sastrawan, seniman, atau penulis yang ingin memaparkan persepsi mereka terhadap peristiwa yang berkaitan dengan budaya. Nah, penulis dapat mengupas untung atau rugi kawin campur dalam perspektif sastra dan cinta. Seperti halnya contohnya keluarga permana, esai tentang Oedipus kompleks, sastra dan realitis, dan sebagainya. Nah, adapun beberapa resensinya ini ya. Yang pertama yaitu penulisan buku ulasan, buku timbangan, buku pembahasan, penilaian, dan rekomendasi buku yang sudah diterbitkan. Nah, dan adapun strukturnya adalah identitas buku, judul penulis, ada penerbit, ada jumlah halaman, ada tahun terbitan, ada edisi, dan ada harga, dan ada isi buku bab, subbab, sistematika, dan lain sebagainya gitu kan. Termasuk ada dari pendahuluan, isi, dan penutup buku juga sering ada kata pengantar orang lain dan kata penutup. Dan ada yang dinamakan dengan rekomendasi kesan, resensi terhadap buku yang diresensinya. Menyarankan pembaca untuk membaca buku tersebut. Dan selanjutnya itu ada yang dinamakan dengan praktik resensi. Yang pertama itu ada yang dinamakan dengan judulnya, disesuaikan dengan isi buku maksimal 8 kata dan ada kata kuncinya. Itu. Yang kedua yaitu pendahuluan, teori yang terkait dengan buku yang dibahas itu hanya ada 10%. Nah, selanjutnya itu ada yang dinamakan dengan analisis, struktur isi buku dan pembahasan. Yang selanjutnya itu refleksi, rekomendasi keunggulan dan kelemahan buku. Tapi kalau bisa kelemahan jangan dieksos juga ya. Jangan dieksos kayak berlebihan itu tuh. Dan yang terakhir ada yang dinamakan dengan tips menulis. Yang pertama, mencari informasi yang menarik dari kegiatan pengamatan atau spontan. Yang kedua, membaca buku. Nah, yang ketiga, internet. Yang selanjutnya yaitu tulis apapun juga yang menarik. Yang kedua ini ya. Tapi berarti tadi itu contoh-contohnya. Nah, yang kedua, tulis apapun juga yang menarik dari tempat ibadah atau khutbah yang Anda baca, yang Anda lihat. Nah, hal yang sederhana bisa menjadi menarik. Oleh karena itu, penulis yang baik selalu membawa pena, HP yang berfasilitas web atau BB, atau laptop. Nah, tulis garis besarnya saja, jadi kayak poin-poinnya aja. Pasti membawa pena, buku, atau membawa HP kalau sekarang gitu ya. Yang ketiga yaitu setelah punya data yang menarik, cepat tulis di draft. Tidak perlu takut salah. Tujuannya adalah
tujuannya adalah penulisan yang jadi gitu kan. Pakai tujuannya itu adalah tulisan jadi, itu kayak cerpen, puisi, opini, features, novel dan sebagainya. Yang keempat, setelah draft selesai, lakukan revisi isi dari isinya, bahasanya, kalimatnya, paragrafnya, ejaannya, dan tanda bacanya. Yang kelima, yaitu kirim ke media, langsung lebih disukai dikirim ke email. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.